Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pelajaran bahasa Inggris dasar yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Pertemuan pertama membahas tentang nouns. Nouns adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan objek abstrak. Pertemuan 2, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau nomina. Fungsinya adalah untuk menghindari pengulangan kata benda atau frase kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Pertemuan 3, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Pertemuan 4 adalah kata kerja present tense dan berganti kata subjek. Pertemuan 5, proposition. Proposition adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata, benda, nouns atau kata ganti, pronouns, dan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Pertemuan 6, EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru, beberapa pijakan baru yang ditetapkan EYD. Pertemuan 7, homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaan maka disebut homograf. Pertemuan 8 adalah percakapan kecil. Percakapan kecil adalah suatu tipe informal dari suatu wacana yang tidak mengacap setiap topik dari sebuah percakapan atau transaksi yang dituju. Pertemuan 9 adalah paralel struktur atau paralelisme, berarti elemen-elemen kalimat yang fungsinya sama menggunakan konstruksi atau pola gramatikal. Pertemuan 10, arti kata pengganti relatif. Arti selera kata pengganti relatif, penulisan klausa atau sifat, dan frasa kata benda. Pertemuan 12, inverse question and perverse question. Pertemuan 13, vocabulary in context question. Pertemuan 14, review on listening comprehension. Dari 14 pertemuan ini saya akan memilih salah satu untuk menjelaskan lebih detail. Saya akan memilih pertemuan 1. Pertemuan 1 ini membahas tentang nouns. Nouns adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan objek abstrak. Fungsi nouns adalah sebagai subject of verbs, subjek atau objek, complement, object of proposition. Macam-macam nouns. Yang pertama, countable and uncountable nouns. Countable nouns, kata benda yang dapat dihitung, example, table. Uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung, example, tables. 2, profess and common nouns. Profess nouns menggunakan huruf kapital pada huruf awal, example, Surabaya. Common nouns secara umum, example, city atau shop. Yang ketiga, abstract and context nouns. Abstract nouns, benda yang tidak bisa diamati dengan panca indera, example, love, romance. Sedangkan concrete nouns, benda yang bisa diamati dengan panca indera, example, table and books.
collective nouns, suatu nama kelompok atau kumpulan. Example, class. Noun past rest, hasil kombinasi antara nouns modif seperti direct email, an, this, my, his, here. Add friends, to, very so, adjective, beautiful, funny, and etc. Example, books, my cars. Non substitute, konstruksi yang berfungsi sebagai nouns, yaitu groups, infinity, and noun clause. Grand, verb, and infinity, to plus verb. Yang kedua, noun clause, diawali oleh affixation word 5W plus 1H atau with here and the. Example, I understand with you said. Seperti itu pertemuan pertama yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.